Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat menyertai program pembinaan anggota tahap yang ketiga. Saya misionaris Siti Nabarin dari tim SUK akan memberikan pengajaran dari topik 13 dari PPAT 3, yaitu tentang narkoba. Saya yakin selepas saudara-saudari mendengar pengajaran ini, saudara-saudari akan berusaha untuk menghindarkan diri daripada terlibat dengan narkoba ini. Sejak kebelakangan ini, penyalahgunaan obat ataupun lebih dikenali dengan narkoba ataupun istilah lainnya nafsa menjadi tantangan global bagi dunia pada masa kini. Namun saudara-saudari yang terkasih, mengapa narkoba ini memberi tantangan kepada global dunia pada masa kini? Apakah itu narkoba yang sebenarnya? Narkoba atau nafsa adalah segala zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan mengakibatkan kelainan pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Istilah narkoba adalah gabungan daripada narkotika dan obat ataupun bahan berbahaya. Manakala nafsa pula adalah gabungan daripada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Apakah itu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif? Secara umum, narkoba dibezakan dalam 3 kategori utama berdasarkan kesannya yang berbeza-beza. Jenis-jenis nafsa berdasarkan kesan yang dihasilkan adalah seperti berikut. Yang pertama, depresan. Depresan bekerja memperlambatkan pesan yang dikirim ke dan dari otak. Obat ini bekerja menekan sistem saraf pusat dan aktiviti fungsi tubuh. Penggunaan depresan dapat membuat penggunanya menjadi tenang, tertidur, atau bahkan tidak sadarkan diri. Kesan penggunaan depresan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan penggunanya merasa mual dan muntah, serta pingsan hingga nafas berhenti. Jenis nafsa yang termasuk kategori depresan adalah seperti alkohol, heroin, morfin, ganja, dan obat penenang ataupun Valium. Kedua, stimulan. Stimulan adalah kebalikan dari depresan. Jenis obat ini justru mempercepatkan pesan yang dikirim ke dan dari otak. Kesan yang dihasilkan dari penggunaan stimulan umumnya adalah lebih bersemangat dan bahagia. Penggunaan obat stimulan dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, peningkatan suhu tubuh,
paranoid, gelisah, dan psikotik. Apabila obat stimulan digunakan bersama dengan depresan, maka dapat memberikan tekanan berlebihan pada jantung yang berbahaya bagi kesehatan. Jenis nafza yang masuk kategori stimulan adalah amfetamin, ekstasi, dan juga kokain. Ketiga, halusinogen. Halusinogen adalah obat yang dapat mengubah persepsi tentang kenyataan. Obat ini dapat menyebabkan kita melihat dan mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada dan tidak terjadi. Apa yang dilihat dan didengar seseorang yang terpengaruh obat ini biasanya berbeza-beza bergantung pada suasana hati, kondisi pikiran, dan latar belakang kehidupannya. Obat ini dapat membuat Anda merasa panik, cemas, paranoid, dan kehilangan kontak dengan kenyataan. Jenis nafza masuk ke dalam kategori halusinogen adalah seperti LSD, cendawan ajaib, ekstasi, dan juga ganja dengan dos yang tinggi. Jika kita membicarakan mengenai adiksi, maka kita tidak hanya berbicara mengenai sebuah proses sahaja, tetapi juga menitik beratkan pembahasan pada si pencandu ataupun si penderita. Proses adiksi ditentukan oleh adanya keputusan dari si pencandu ataupun si penderita untuk tetap berada di dalam proses tersebut ataupun tidak. Di mana adiksi merupakan kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, untuk memahaminya, maka kita perlu mempelajari hal-hal yang berikut. Kita boleh melihat ciri-ciri seorang pengguna obat-obatan ataupun nafza ini melalui beberapa aspek. Pertama, keberadaannya secara fisik. Pengguna obat-obatan akan mengalami physical pain akibat daripada gejala putus obat yang lebih dikenali dengan istilah sakau. Kebiasaannya, pencandu yang mengalami situasi ini adalah mereka yang menggunakan putau ataupun heroin. Gejala-gejala yang akan dialami oleh mereka adalah seperti rasa sakit nyeri dan krem otot yang berlebihan, gemetar yang berkejat-kejat, kombinasi keringat panas dan dingin, demam rendah sampai sedang, hidung terus mengeluarkan lendir. Mereka juga sering akan merasa sakit kepala dan mengalami muntah, sering berhalusinasi, serta depresi dan juga merasa penolakan, serta mengalami kekhawatiran dan ketakutan akan diskriminasi terhadap apapun secara internal dan juga eksternal. Emosi mereka seringkali mengharapkan kematian atau cenderung untuk melakukan bunuh diri dan juga mengalami paranoid untuk beberapa hari dan minggu, serta mereka akan berusaha untuk melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Mereka akan lebih suka berada dalam situasi yang diam, tidak banyak bergerak, sehingga menyebabkan pola tidur mereka
tidak teratur. Pengguna juga akan kehilangan berat badan dan kekurangan gizi. Mata mereka akan menjadi cekung dan merah, serta wajah mereka berubah menjadi pucat. Cara percakapan mereka juga menjadi tidak ketentuan dan kelihatan seperti seorang yang mengantuk. Perhatian dan juga daya ingatan mereka mudah terganggu, merasa tidak nyaman ataupun merasa sangat nyaman sejahtera. Mereka mudah terkena penyakit seperti hepatitis B dan C, HIV ataupun AIDS, paru-paru, infeksi saluran pernapasan, dan juga kerusakan pada gigi. Kedua, keberadaannya secara psikologi dan juga kognitif. Pengguna obat-obatan ini akan menjadi orang yang rendah self-esteem, orang yang secara emosional tertolak, penuh dengan kemarahan, orang yang kecewa, merasa malu, merasa bersalah, sangat sensitif dan mudah tersinggung, cepat merasa bosan, serta penuh rasionalisasi ataupun membela dirinya yang salah. Kondisi ini terdapat pada para pengguna obat-obatan ataupun nafsa yang kronik, dan hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Penggunaan obat-obatan ataupun nafsa hanya memberikan pembebasan sementara, tetapi kondisi ini tetap ada dan semakin menumpuk. Ketiga, keberadaan kehidupan sosial dan pola perilaku. Pengguna ini biasanya hidup di dalam kebohongan dan penuh dengan manipulasi. Dia juga menjalani kehidupan yang berjauhan dengan komunikasi dengan sesama ataupun antisosial. Juga menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Secara moral mengalami kejatuhan, tidak sabar, mudah membantah, dan tidak mau menerima kritikan, saranan, maupun nasihat, serta berbicara dengan kasar terhadap sesama. Terlibat dengan bermacam-macam aktiviti kriminal, dan serta menjadi seorang pemalas dan menghindari kehidupan harian. Kecanduan adalah suatu bentuk penyimpangan dari kehidupan manusia yang seharusnya sempurna. Ketergantungan atau kecanduan merupakan suatu simptom, bukan maksud dari penyimpangan itu sendiri. Detoksifikasi adalah langkah awal dan bukan tujuan dari suatu rawatan. Masalah yang timbul bukan hanya secara fisik, tetapi juga masalah psikologi, sosial, dan juga spirituality. Penyalahgunaan bermula dari seringnya seseorang memakai obat-obatan ataupun nafsa dengan semakin bertambah macamnya, jumlah ataupun dosnya. Pemakaian ini membawa suatu pengkondisian tertentu di dalam tubuh orang tersebut. Jika pemakaian ini dihentikan, maka akan membawa pengaruh bagi kondisi fisik yang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Ini disebut dengan gejala putus obat ataupun withdrawal symptom. Untuk menghilangkan rasa sakit, inilah sebenarnya awal dari proses ketergantungan seseorang terhadap obat-obatan tersebut. Selain membawa kesan bagi kondisi fisik, obat-obatan atau nafsa juga membawa kesan pada kondisi psikologi seseorang
yang merangkumi aspek pikiran dan perasaan, di mana seseorang itu akan mengalami halusinasi atau perasaan tenang, damai, bahagia yang semu, ataupun istilah yang lain, fly dan juga high. Proses kecanduan akan semakin kuat disebabkan kerana pencandu menggunakan ubat-ubatan atau nafsa berlebih untuk mendapatkan kesan psikologi dibandingkan hanya sekadar untuk menghilangkan gejala putus obat. Selain dari efek psikologis, akibat dari kecanduan itu juga membawa pengaruh dalam relasi dengan lingkungan. Terjadi masalah dalam interaksi antara pencandu dengan lingkungan, dan masalah yang terjadi tersebut membawa efek yang sangat mendalam bagi pencandu, di mana ia akan menjadi sangat menarik diri dari lingkungan. Juga dapat lebih mendorong pencandu untuk menggunakan ubat-ubatan ataupun nafsa dengan tujuan untuk mengobati luka yang timbul sebagai akibat adanya penolakan dari lingkungan dan dirinya sendiri. Selanjutnya, keterpurukan akibat penagihan yang berulang-ulang ini akan memberi kesan pada kondisi fisik dan psikologi pencandu menjadi lebih buruk dan terpuruk. Keadaan ini semakin membuat pencandu menjadi tidak nyaman, baik dalam menerima kenyataan diri sendiri dan dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Ketidaknyamanan ini lebih memacukan untuk lebih kuat lagi menggunakan obat-obatan ataupun nafsa. Demikian seterusnya, di mana pengguna ini akan terus menggunakan obat-obatan ini untuk menghindarkan diri daripada ketidaknyamanan tersebut. Orang yang terus-terusan mengambil narkoba atau menjadi pencandu narkoba dapat dilakukan pemulihan dengan dilakukan rehabilitasi, di mana rehabilitasi narkoba adalah satu cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba.
Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Terlebih jika pesakit tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu yang lama. Beberapa tahap-tahap rehabilitasi yang umumnya dilakukan, yaitu yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seorang sudah kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba. Sehingga dokter akan memberikan penanganan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan. Kedua, detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan upaya pembersihan racun akibat penggunaan narkoba, di mana dilakukan dengan cara pemberhentian penggunaan narkoba. Ketika berhenti menggunakan narkoba, maka kemungkinan pencandu akan mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan akibat pemberhentian penggunaan narkoba, yang biasanya menenangkan. Dan pencandu hanya bertahan dalam keadaan tidak ada asupan obat terlarang ini, dan dokter akan membantu memberikan obat untuk mengurangi masalah ataupun mengatasi rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh efek pemberhentian penggunaan narkoba. Dan pencandu memerlukan cairan dan makanan yang cukup untuk membantu memulihkan kondisi tubuh. Ketiga, stabilisasi. Stabilisasi merupakan cara ketiga yang dilakukan setelah 2 tahap sudah dilewati. Dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Pemulihan ini juga mencangkup rencana-rencana kehidupan Anda pada jangka panjang, serta kestabilan mental pencandu. Keempat, dukungan orang sekitar. Berkomunikasi dengan orang dekat tentang masa pemulihan dari penggunaan narkoba dapat membantu Anda dalam mengalihkan keinginan untuk kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba. Pilihlah seseorang yang dapat dipercayai, contohnya seperti ahli keluarga dan teman dekat yang mungkin dapat membantu Anda di dalam proses pemulihan. Terdapat satu contoh yayasan sosial yang menjalankan rehabilitasi nafsa di Keuskupan Bandung, Indonesia.
Siapa yang tidak ingin hidup bebas dari pengaruh nafsa? Semua orang mendambakan hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Bahkan bekas pencandu pun mempunyai keinginan untuk dapat menjalani hidup mereka bebas dari pengaruh nafsa. Tetapi seringkali kita mendengar dan mengetahui betapa banyak dari bekas pencandu tersebut justru kembali pada kehidupan mereka yang lama dengan jatuh dan terlibat lagi dalam penyalahgunaan nafsa. Kita mengenal istilah ini dengan istilah relapse. Bahkan kejatuhan ini boleh saja terulang sampai berapa kali banyaknya. Mengapa persoalan ini dapat terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana mengatasi persoalan ini? Apakah mereka dapat hidup dengan normal kembali? Kesembuhan seorang pencandu adalah bukan berarti sembuh secara penuh seperti yang berlaku dalam arti perubatan. Melainkan arti kesembuhan di sini adalah adanya kekuatan dari seorang yang pernah terlibat dengan nafsa untuk dengan tegas dan penuh kesadaran menolak apapun juga yang dapat membawa mereka kembali kepada keterlibatan dengan nafsa. Jadi kesembuhan ini dapat berlangsung jika orang tersebut dapat menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta senantiasa mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Namun bila orang itu tidak mau menjaga hidupnya sendiri, maka jalan menuju kejatuhan itu, yaitu relapse, akan terbuka lebar. Karena itu, kita harus mengetahui apakah itu relapse, sehingga kita dapat melakukan tindakan yang tepat dan menolong. Relapse berarti suatu proses membuka di mana dilanjutkan kembali pada pemakaian suatu zat sebagai peristiwa terakhir dalam satu rangkaian tanggapan beradaptasi yang keliru terhadap tekanan atau dorongan internal maupun eksternal. Relapse seringkali bukan merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan ia merupakan suatu proses menjadi tidak mampu untuk menjalani hidup. Ini ditandai oleh tanda-tanda pemberitahuan yang dapat diprediksi atau diidentifikasi yang terawal jauh sebelum orang tersebut kembali pada pemakaian nafsa. Relapse juga bukanlah suatu tindakan atau peristiwa semata-mata memakai nafsa kembali setelah terjadi suatu masa berpantang dan yang diikuti oleh suatu perawatan. Tetapi keruntuhan fisik dan emosional, gejala ini meningkat dan orang tersebut berpaling kepada nafsa sebagai pelepasan. Karena relapse adalah suatu proses, maka dapat dilakukan pencegahan. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa sebelum proses relapse terjadi, terdapat sejumlah faktor pemicu yang akan menyeret seseorang masuk ke dalam proses relapse. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi relapse yaitu komitmen yang kurang kuat untuk berhenti menggunakan nafsa. Boleh disebabkan oleh kehilangan kepercayaan diri, tidak ada rasa aman, merasa tidak percaya oleh siapapun, situasi dan kondisi yang menimbulkan kelelahan dan juga stres. Faktor situasi berisiko tinggi yaitu yang pertama,
keadaan emosional berisiko tinggi, seperti situasi-situasi yang dapat menimbulkan perasaan marah, perasaan bersalah, depresi, kesepian, frustasi, sedih, kebosanan, dan kebahagiaan yang ekstrim. Ini membangkitkan kecenderungan untuk bereaksi dengan perilakunya yang adiktif di masa lampau. Kedua, konflik antar sesama boleh diawali karena adanya ketidakpuasan dalam berargumen dengan sesama dalam membahas suatu persoalan. Ketiga, tekanan sosial, khususnya dari teman sebaya yang negatif, juga karena tidak pernah lagi mendapat kepercayaan dari lingkungan sekitarnya atas perubahan yang ia lakukan selama ini. Setelah adanya faktor-faktor pemicu tersebut, terjadilah proses relapse. Tanda-tanda seorang yang mengalami proses relapse adalah seperti berikut. Terdapat 10 cara yang disarankan ketika seorang menghadapi relapse. Saudara-saudari yang terkasih, kesan penyalahgunaan obat-obatan ataupun narkoba amat mengerikan di dalam kehidupan. Maka itu marilah kita bersama-sama menghindarkan diri daripada terjebak di dalam narkoba ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, terlebih penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami persembahkan seluruh keberadaan diri kami pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang mengubah dan membentuk kami, agar kami dapat menjadi bejana yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami semakin mencari Engkau dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bimbinglah seluruh kehidupan kami, agar kami semakin menjalin relasi yang erat dengan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.